Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat litigasi, bertemu lagi pada channel litigasi. Kali ini kita akan membahas tentang alat bukti di dalam hukum acara pidana. Untuk membahas hal itu, perlu kita merujuk kepada pendapat ahli hukum tentang apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Seorang ahli hukum bernama Darwan Prince mendefinisikan alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, apa sajakah jenis alat bukti yang dikenal dalam hukum acara pidana? Untuk mengetahui hal itu, kita harus merujuk dan melihat ketentuan pasal 184 ayat 2 KUHP yang menerangkan alat bukti terdiri dari 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Alat-alat bukti tersebut harus dijadikan dasar bagi penegak hukum untuk membuktikan kesalahan tersangka atau kesalahan terdakwa pada proses persidangan. Hukum acara pidana mempersyaratkan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa harus terpenuhi minimal 2 alat bukti yang sah, dan dengan bukti itu hakim memperoleh keyakinan adanya kesalahan terdakwa. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP yang menerangkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Nah, 2 alat bukti itu juga dipedomani oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sehingga sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik berkewajiban memiliki 2 alat bukti yang sah. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pengertian masing-masing alat bukti tersebut. 1. Keterangan saksi. Sebelum membahas tentang keterangan saksi, kita harus memahami apa arti saksi itu sendiri. Saksi menurut pasal 1 angka 26 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian, menurut pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi itu adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Yang kedua, keterangan ahli. Pengertian tentang keterangan ahli dapat dilihat dalam pasal 1 angka 28 KUHP, yakni keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang ketiga, surat. Untuk mendapatkan pengertian tentang surat,
maka kita harus merujuk kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana membagi surat kepada dua jenis. Yang pertama, akta otentik, dan yang kedua, akta di bawah tangan. Pengertian akta otentik dapat dilihat dalam pasal 1868 KUH Perdata, yang isinya, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Nah, kemudian pengertian akta di bawah tangan maka dapat dilihat dalam pasal 1869 KUH Perdata, yang menegaskan suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan, maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Yang keempat, petunjuk. Yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk menurut pasal 188 ayat 1 KUHP adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dasar mendapatkan petunjuk itu yakni berasal dari keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 188 ayat 2 KUHP. Nah, dalam memperoleh petunjuk ini, hakim harus bersikap dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Yang kelima, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa termasuk salah satu alat bukti. Apa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa dapat dilihat dalam pasal 189 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yakni apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Demikian pula, keterangan terdakwa yang diberikan di luar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Demikianlah video tentang alat bukti menurut hukum acara pidana. Semoga bermanfaat.